Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ripaldi, mahasiswa Universitas Sains Teknologi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah etika IT. Adapun masalah yang pertama yaitu plagiarisme. Mengapa terjadi plagiarisme? Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan etika akademik. Adapun yang kedua, kemudahan akses terhadap informasi di internet tanpa kontrol yang ketat. Yang ketiga, tekanan akademik atau profesional untuk menghasilkan karya dengan cepat. Yang keempat itu kurangnya pengawasan atau sistem deteksi plagiarisme yang efektif. Adapun dampak plagiarisme bagi individu yaitu kehilangan kreativitas. Selanjutnya itu sanksi akademik atau hukum serta merusak reputasi profesional. Adapun dampak plagiarisme bagi instansi merupakan menurunnya standar akademik dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan atau organisasi. Adapun dampak plagiarisme terhadap korban, yaitu pencurian intelektual yang dapat menghambat karir dan pengakuan atas karyanya. Adapun masalah yang kedua adalah penggunaan data pribadi tanpa izin. Mengapa terjadi penggunaan data pribadi tanpa izin? Karena kurangnya regulasi ketat atau kurangnya kesadaran perusahaan terhadap kebijakan perlindungan data. Yang kedua itu perusahaan atau peneliti ingin memperoleh keuntungan lebih dengan menganalisis data pengguna. Yang ketiga itu individu sering memberikan informasi pribadi tanpa menyadari konsekuensinya. Yang keempat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan data pengguna. Adapun dampak bagi individu yaitu kehilangan privasi, resiko penyalahgunaan data, pencurian identitas, atau eksploitasi informasi pribadi. Adapun dampak bagi organisasi yaitu sanksi hukum akibat pelanggaran regulasi perlindungan data serta GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya. Adapun dampak bagi masyarakat adalah menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan atau lembaga yang mengelola data. Adapun yang selanjutnya itu penyebaran informasi palsu atau hoax. Mengapa ini terjadi? Karena kurangnya literasi digital di masyarakat sehingga orang mudah percaya tanpa verifikasi. Yang kedua itu media sosial memungkinkan informasi menyebar cepat tanpa filter atau validasi. Yang selanjutnya itu adalah ada kepentingan tertentu seperti politik atau ekonomi yang mendorong penyebaran hoax. Yang keempat itu keinginan mendapatkan perhatian atau viral atau keuntungan finansial dari iklan. Adapun dampak bagi individu yaitu terpengaruh oleh informasi yang salah, mengambil keputusan yang keliru, bahkan bisa mengalami kerugian finansial atau emosional. Dampak bagi organisasi yaitu perusahaan atau institusi dapat mengalami kerugian reputasi dan finansial akibat hoax. Dampak bagi masyarakat yaitu meningkatkan ketidakpercayaan terhadap informasi, polarisasi sosial atau potensi konflik. Selanjutnya itu masalah cyberbullying. Mengapa ini terjadi? Karena anonimitas di internet membuat orang merasa bebas untuk melakukan pelecehan tanpa konsekuensi langsung. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua atau institusi terhadap perilaku online anak-anak dan remaja. Yang ketiga, budaya digital yang cenderung menghakimi dan membesar-besarkan masalah seseorang. Yang keempat adalah balas dendam atau rasa superioritas dari perilaku terhadap korban. Adapun dampak dari cyberbullying ini bagi korban yaitu depresi,
kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan risiko bunuh diri. Dampak bagi pelaku cyberbullying ini yaitu potensi dikenai hukum pidana dan sanksi sosial. Adapun dampak bagi masyarakat yaitu lingkungan digital menjadi tidak aman dan menimbulkan ketakutan terhadap berpartisipasi secara online. Adapun masalah yang terakhir adalah penipuan online atau phishing. Mengapa ini terjadi? Karena kurangnya edukasi masyarakat tentang modus penipuan online. Yang kedua, teknologi yang semakin canggih memungkinkan pelaku kejahatan membuat situs palsu atau email phishing yang sulit dibedakan dari yang asli. Yang ketiga adalah keinginan korban untuk mendapatkan keuntungan instan atau hadiah yang menarik. Yang keempat adalah kurangnya regulasi ketat yang bisa menghukum pelaku dengan cepat dan efektif. Adapun dampak bagi individu penipuan online ini adalah kehilangan uang, pencurian identitas, kerugian psikologis akibat stres atau trauma. Adapun dampak bagi organisasi penipuan online ini adalah perusahaan yang datanya bocor dapat kehilangan reputasi dan harus menghadapi tuntutan hukum. Adapun dampak bagi masyarakat penipuan online ini adalah menurunnya kepercayaan terhadap transaksi online dan meningkatkan kewaspadaan dalam dunia digital. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu menganalisis isu etika dalam teknologi informasi. Yang pertama, di sini kita mengambil dampak resolusi penipuan melalui pesan HP, yaitu dengan latar belakang di era digital saat ini kejahatan cyber semakin marak terjadi. Salah satunya adalah penipuan melalui pesan di HP. Penipuan menggunakan berbagai modus untuk mengelabui korban, seperti pesan berisi hadiah pulsa, permintaan transfer uang, atau link berbahaya yang dapat mencuri data pribadi. Penipuan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Selanjutnya, modus penipuan HP ini, pelaku smishing biasanya mengirim pesan yang berisi tautan berbahaya. Maksud tautan berbahaya ini pesan yang mengandung tautan yang jika diklik dapat mengarahkan korban ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri data pribadi atau mengunduh malware ke perangkat korban. Yang kedua, permintaan informasi. Maksudnya, pesan yang meminta korban untuk memberikan informasi sensitif seperti nomor rekening bank, kata sandi, atau kode OTP dengan alasan tertentu. Yang ketiga, penawaran atau hadiah palsu. Pesan yang menginformasikan bahwa korban memenangkan hadiah atau mendapatkan penawaran khusus, namun untuk mengklaimnya, korban diminta memberikan informasi pribadi atau membayar sejumlah uang. Adapun contoh-contoh kasus smishing yaitu modusnya adalah mama minta pulsa, di mana pelaku mengirimkan pesan yang berpura-pura sebagai anggota keluarga yang membutuhkan bantuan segera. Dampak penipuan melalui pesan HP ini kerugian finansial. Yang pertama, korban dapat kehilangan uang karena tergiur transfer dana ke rekening penipu. Data perbankan bisa dicuri dan digunakan untuk transaksi ilegal. Yaitu dampak selanjutnya itu penyalahgunaan data pribadi. Informasi pribadi seperti nomor KTP, rekening bank, dan data login dapat disalahgunakan untuk kejahatan lainnya. Yang ketiga adalah gangguan psikologis. Korban dapat mengalami stres, cemas, bahkan trauma akibat kehilangan uang
atau data pribadi. Yang kedua itu rasa malu dan takut untuk melapor karena merasa tertipu. Adapun dampak yang keempat adalah menurunnya kepercayaan terhadap teknologi. Masyarakat menjadi lebih waspada, tetapi cuma bisa berlebihan hingga takut menggunakan layanan digital. Adapun solusi untuk menghindar atau mengatasi penipuan ini, yang pertama, waspada terhadap pesan tidak dikenal. Jangan mudah percaya dengan pesan yang mengatasnamakan bank, pemerintah, atau perusahaan besar. Pastikan untuk melakukan verifikasi informasi langsung melalui situs atau kontak resmi. Yang kedua adalah menghindari mengklik link yang mencurigakan. Periksa URL sebelum mengklik, pastikan berada dari sumber terpercaya. Menggunakan fitur keamanan tambahan seperti antivirus atau firewall pada perangkat. Yang ketiga, jangan menggunakan data pribadi secara sembarangan. Hindari membagikan informasi sensitif melalui pesan teks, terutama kode OTP atau PIN. Gunakan autentifikasi dua faktor untuk melindungi akun penting. Yang keempat, laporkan dan blokir nomor penipu. Laporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian atau layanan pelanggan bank terkait. Gunakan fitur blokir pada HP untuk mencegah penipu menghubungi kembali. Yang kelima, edukasi dan penyuluh kepada masyarakat. Ikut serta dalam kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran akan modus penipuan. Ajarkan kepada orang-orang sekitar untuk lebih berhati-hati terhadap pesan yang mencurigakan. Adapun kesimpulan pada materi ini adalah penipuan melalui pesan HP memiliki dampak yang sangat luas, baik secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam mencegahkan serta mengatasi kejahatan ini. Dengan meningkatkan literasi digital dan menerapkan langkah-langkah keamanan, kita dapat melindungi diri dari ancaman cyber yang semakin canggih. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.